Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Masito Hasanah dengan NIM 240210303053. Di sini, saya akan mempresentasikan mengenai analisis permasalahan sosial ekonomi dan dampak aktivitas pedagang kaki lima PKL terhadap kemacetan lalu lintas di Kelurahan Sumbersari. Selanjutnya, latar belakang. Kelurahan Sumbersari merupakan kawasan strategis di Kabupaten Jember karena berada di pusat pendidikan, perdagangan, dan permukiman. Tingginya aktivitas mahasiswa dan masyarakat mendorong berkembangnya sektor informal. Salah satunya adalah pedagang kaki lima atau yang biasa disebut PKL. PKL berperan penting dalam menyediakan lapangan kerja dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun, sebagian PKL berjualan di bahu jalan, sehingga menyebabkan penyempitan jalan dan hambatan samping, serta kemacetan lalu lintas. Oleh karena itu, diperlukan penataan PKL agar aktivitas ekonomi tetap berjalan tanpa mengganggu fungsi transportasi. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana kondisi sosial ekonomi pedagang kaki lima? Yang kedua, apa masalah sosial ekonomi yang mereka hadapi? Yang ketiga, bagaimana aktivitas PKL mempengaruhi lalu lintas? Yang keempat, bagaimana analisis SWOT pedagang kaki lima terkait ekonomi dan lalu lintas? Yang terakhir, bagaimana solusi penataan PKL agar ekonomi dan lalu lintas seimbang? Dan tujuan penelitian di sini adalah yang pertama, menganalisis kondisi sosial ekonomi PKL. Yang kedua, mengidentifikasi masalah sosial ekonomi PKL. Yang ketiga, menilai dampak PKL terhadap kemacetan. Yang keempat, mengevaluasi posisi strategis PKL melalui analisis SWOT. Yang terakhir, merumuskan solusi penataan PKL yang seimbang. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus di Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember. Data dikumpulkan melalui observasi lapangan, wawancara dengan pedagang kaki lima, serta dokumentasi kondisi lapangan. Data kemudian dianalisis secara deskriptif dan menggunakan pendekatan SWOT. Selanjutnya ada hasil wawancara. Yang pertama, pendidikan pedagang umumnya lulusan SMP. Selanjutnya, lama berdagang antara 6 sampai 22 tahun. Jadi, ada pedagang pertama yang lama berdagangnya yaitu 6 tahun. Dan yang selanjutnya, ada yang hingga 22 tahun. Selanjutnya, berdagang merupakan sumber pendapatan utama bagi para pedagang ini. Yang selanjutnya, pendapatan sekitar 500.000 per hari atau 3.500.000 sampai 8.000.000 per bulan. Pendapatan ini dipengaruhi cuaca dan musim mahasiswa. Jika mahasiswa banyak yang berlibur, maka pendapatan mereka dapat berkurang. Selanjutnya, beberapa pedagang menggunakan layanan online untuk menambah pendapatan. Selanjutnya, ada permasalahan sosial ekonomi dan dampak terhadap lalu lintas. Yang pertama, permasalahan sosial ekonomi pedagang kaki lima. Yang pertama, pendapatan tidak stabil. Yang kedua, lokasi berdagang belum memiliki izin resmi. Selanjutnya, dampak terhadap lalu lintas. Yang pertama, penyempitan jalan akibat PKL dan parkir para pembeli. Selanjutnya, penurunan kecepatan kendaraan. Hambatan samping meningkat karena terdapat parkir liar, maka banyak kemungkinan terjadinya kecelakaan atau hambatan lainnya. Selanjutnya, risiko kemacetan dan kecelakaan meningkat. Lalu ada analisis SWOT. Yang pertama, strengths atau kekuatan. Yang pertama, lokasi strategis dekat kampus dan sekolah. Memiliki pelanggan tetap dan usaha yang sudah berjalan lama. Selanjutnya, weakness atau kelemahan. Pendapatan tidak stabil dan lokasi belum resmi atau belum memiliki izin yang resmi. Selanjutnya, opportunities atau peluang. Banyak mahasiswa sebagai konsumen dan potensi pengembangan melalui layanan online.
Yang terakhir, threats atau ancaman, resiko penertiban, dan konflik dengan pengguna jalan atau para pengendara jalan. Yang terakhir terdapat solusi penataan PKL. Yang pertama, menyediakan zona khusus PKL dengan biaya sewa terjangkau. Seperti yang sudah saya wawancarai terhadap salah satu pedagang, beliau menyebutkan bahwa biaya sewa juga termasuk mahal. Apalagi pendapatan yang tidak menentu dan dipengaruhi oleh musim mahasiswa, terutama ketika mahasiswa berlibur, maka pendapatan akan menurun. Yang selanjutnya, dapat mengatur jarak antar lapak. Tuh. Seperti yang saya wawancarai, terdapat bapak yang menjual martabak. Jadi di sekitar Jalan Karimata itu sudah terdapat 3 pedagang martabak. Kemungkinan besar hal ini menyebabkan salah satu pedagang tersebut kekurangan pelanggan karena beberapa pelanggan berlarian ke pedagang martabak lainnya. Selanjutnya, mengatur jam operasional. Contohnya, jika terdapat 3 pedagang martabak, maka salah satu pedagang martabak bisa berjualan mulai pagi hingga sore, dan yang selanjutnya bisa berjualan hingga sore sampai malam. Yang selanjutnya, menyediakan area parkir khusus pelanggan agar tidak menambah hambatan samping dan meningkatkan risiko kecelakaan. Yang selanjutnya, memanfaatkan layanan online. Karena terdapat hambatan cuaca, maka pelanggan itu dapat berkurang. Oleh karena itu, pedagang dapat memanfaatkan layanan online agar pembeli bisa memesan dari rumah dan tinggal diantarkan saja. Yang terakhir, pengawasan parkir liar dan hambatan samping. Kesimpulannya, PKL memiliki peran penting dalam mendukung ekonomi masyarakat di Kelurahan Sumbersari. Namun, aktivitas PKL di bahu jalan menyebabkan gangguan lalu lintas seperti penyempitan jalan dan kemacetan. Oleh karena itu, diperlukan penataan PKL melalui penyediaan zona khusus, pengaturan parkir, dan pengelolaan yang baik agar aktivitas ekonomi dan kelancaran lalu lintas dapat berjalan secara seimbang. Terima kasih, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.